warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan saya Muhammad Asraflan akan mempresentasikan tugas paper saya yang berjudul yaitu pengakuan dan pengukuran sewa serta penyajian dan pengungkapan sewa pada penyewa. Adapun dari latar belakang paper ini yaitu Dewan Standar Akuntansi Keuangan, Ikatan Akuntan Indonesia telah mengesahkan DE PSAK 73, yaitu sewa yang merupakan hasil adopsi dari IFRS 16 yang aktif per 1 Januari 2019. Model dalam akuntansi sewa yang sebelumnya diatur dalam PSAK, yaitu PSAK 30, disyaratkan penyewa dan pesewa untuk mengklasifikasikan sewanya sebagai sewa pembiayaan atau sewa operasi dan mencatat kedua jenis sewa tersebut secara berbeda. Dalam PSAK 72 menetapkan prinsip pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas sewa dengan memperkenalkan model akuntansi tunggal khususnya untuk penyewa. Tulis. Penyewa disyaratkan untuk mengakui aset hak guna dan liabilitas sewa. Masuk pada slide berikutnya yaitu pengertian sewa. Sewa adalah suatu perjanjian di mana lessor memberikan kepada lisi hak untuk menggunakan suatu aset selama periode waktu yang telah disepakati. Sebagai imbalannya, lisi melakukan pembayaran atau serangkaian pembayaran kepada lessor. Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi jika sewa tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Mengidentifikasi sewa. Pada tanggal insepsi kontrak, entitas menilai apakah kontrak merupakan atau mengandung sewa. Suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan. Untuk menilai apakah kontrak memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu, entitas menilai apakah selama periode penggunaan pelanggan memiliki dua hal berikut. Pertama, hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomik dari penggunaan aset identifikasian. Yang kedua, hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian. Dan jika pelanggan memiliki hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian hanya untuk sebagian dari syarat kontrak, maka kontrak mengandung sewa pada bagian syarat tersebut. Nah, ini merupakan bagian alur bagaimana mengidentifikasikan suatu kontrak tersebut mengandung sewa. Pertama, apakah terdapat aset identifikasian? Jika iya, apakah pelanggan memiliki hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomik dari penggunaan aset sepanjang periode penggunaan? Jika iya, maka apakah pelanggan, pemasok, atau tidak ada pihak yang memiliki hak untuk mengarahkan bagaimana dan untuk tujuan apa aset tersebut digunakan sepanjang periode penggunaan, sampai nanti dapat disimpulkan apakah kontrak tersebut mengandung sewa atau tidak. Ini adalah contoh dalam mengidentifikasikan sewa. Kontrak antara pelanggan dan operator angkutan atau pemasok memberikan pelanggan pemanfaatan 10 gerbong kereta dengan jenis tertentu selama 5 tahun. Kontrak tersebut menyebutkan gerbong kereta. Gerbong tersebut dimiliki oleh pemasok. Pelanggan menentukan kapan, kemana, dan barang apa yang akan diangkut menggunakan gerbong tersebut. Jika gerbong tidak digunakan, maka gerbong tersebut disimpan di tempat pelanggan. Pelanggan dapat menggunakan gerbong tersebut untuk tujuan lain, sebagai contoh, tempat penyimpanan, jika pelanggan memilih demikian.
Akan tetapi kontrak menyebutkan bahwa pelanggan tidak dapat mengangkut kargo jenis tertentu, sebagai contoh bahan peledak. Jika gerbong tertentu perlu diservis atau diperbaiki, maka pemasok disyaratkan untuk mensubstitusi gerbong dengan jenis yang sama. Jika tidak dan selain karena kelalaian pelanggan, maka pemasok tidak dapat mendapatkan gerbongnya kembali selama periode 5 tahun. Kontrak juga mensyaratkan pemasok untuk menyediakan lokomotif dan masinis ketika diminta oleh pelanggan. Pemasok memastikan lokomotif berada pada tempatnya dan menyediakan instruksi kepada masinis dengan merincikan permintaan pelanggan untuk mengangkut barang. Pemasok dapat memilih untuk menggunakan lokomotif manapun untuk memenuhi permintaan masing-masing pelanggan. Dan satu lokomotif dapat digunakan untuk mengangkut tidak hanya barang-barang milik pelanggan, namun juga barang-barang pelanggan lain. Misalnya, jika pelanggan lain meminta pengangkutan barang ke tujuan yang berdekatan dengan tujuan yang diminta oleh pelanggan dalam jangka waktu yang serupa, maka pemasok dapat merangkaikan sampai dengan 100 gerbong pada lokomotif. Ini adalah contoh yang kedua. Kontrak mengandung sewa gerbong kereta. Pelanggan memiliki hak untuk menggunakan 10 gerbong kereta selama 5 tahun. Terdapat 5 gerbong identifikasian. Gerbong tersebut secara eksplisit disebutkan dalam kontrak. Setelah diantarkan ke pelanggan, gerbong dapat disubstitusi hanya ketika akan diservis atau diperbaiki. Lokomotif yang digunakan untuk mengangkut gerbong kereta bukan merupakan aset identifikasian karena secara eksplisit maupun implisit tidak disebutkan dalam kontrak. Pelanggan memiliki hak untuk mengendalikan penggunaan 10 gerbong kereta selama periode 5 tahun. Karena pelanggan memiliki hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomik dan penggunaan gerbong selama periode 5 tahun. Pelanggan menggunakan gerbong secara eksklusif selama periode penggunaan, termasuk ketika gerbong tersebut tidak digunakan untuk mengangkut barang pelanggan. Pelanggan memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan gerbong. Pembatasan kontraktual pada kargo yang dapat diangkut dengan gerbong merupakan hak protektif pemasok dan menentukan ruang lingkup hak pelanggan untuk menggunakan gerbong. Dalam ruang lingkup hak guna yang ditentukan dalam kontrak, pelanggan membuat keputusan yang relevan mengenai bagaimana dan untuk tujuan apa gerbong tersebut digunakan dengan menentukan kapan dan kemana gerbong karena akan digunakan dan barang apa yang akan diangkut menggunakan gerbong. Pelanggan juga menentukan apakah dan bagaimana gerbong akan digunakan ketika tidak digunakan untuk mengangkut barang-barangnya. Sebagai contoh, apakah dan kapan gerbong akan digunakan untuk tempat penyimpanan. Pelanggan juga memiliki hak untuk mengubah keputusan selama periode penggunaan 5 tahun. Masuk kepada masa sewa. Masa sewa merupakan periode yang tidak dapat dibatalkan di mana penyewa memiliki hak untuk menggunakan aset pendasar atau aset pendasar merupakan aset yang terikat pada satu sewa di mana hak untuk menggunakan aset tersebut telah diberikan oleh pesewa kepada penyewa. Bersamaan dengan periode yang dicakup oleh opsi untuk memperpanjang sewa jika penyewa cukup pasti dalam mengeksekusi opsi tersebut. Periode yang dicakup oleh opsi untuk mengakhiri sewa jika penyewa cukup pasti untuk tidak mengeksekusi opsi tersebut. Dalam menentukan masa sewa dan menilai lamanya periode sewa yang tidak dapat dibatalkan, entitas menerapkan definisi kontrak dan menentukan periode di mana kontrak dapat dipaksakan. Sewa tidak lagi dapat dipaksakan ketika penyewa dan pesewa masing-masing memiliki hak untuk menghentikan sewa tanpa izin dari pihak lain. Berikutnya adalah pengakuan dan pengukuran pada sewa.
Pada tanggal permulaan, penyewa mengakui aset hak guna dan liabilitas sewa. Untuk pengukuran terdiri atas pengukuran aset hak guna, pengukuran awal liabilitas sewa. Berikut adalah contoh penerapannya. Penyewa menyepakati sewa satu lantai suatu bangunan selama 10 tahun, dengan opsi untuk diperpanjang selama 5 tahun. Pembayaran sewa sebesar Rp50.000 per tahun selama masa awal dan Rp55.000 per tahun selama periode opsional. Seluruhnya dibayar pada awal masing-masing tahun. Untuk mendapatkan sewa tersebut, penyewa membayar biaya langsung awal sebesar Rp20.000, di mana Rp15.000 terkait pembayaran kepada penghuni sebelumnya yang menempati lantai dari bangunan tersebut, dan Rp5.000 terkait komisi yang dibayarkan pada agen real estate yang mengatur sewa tersebut. Sebagai insentif kepada pelanggan, telah disepakati kontrak sewa, pesewa setuju untuk mengganti komisi agen real estate tersebut sebesar Rp5.000 dan perbaikan properti sewaan sebesar Rp7.000. Pada tanggal permulaan, penyewa menyimpulkan bahwa tidak cukup pasti untuk mengeksekusi opsi untuk memperpanjang sewa dan oleh karena itu menentukan bahwa masa sewa adalah 10 tahun. Suku bunga implisit sewa tidak dapat ditentukan. Suku bunga pinjaman inkremental penyewa adalah 5% per tahun, yang merefleksikan tarif tetap di mana penyewa dapat meminjam dalam jumlah yang serupa dengan nilai aset hak guna dalam mata uang yang sama, selama 10 tahun dan jaminan yang serupa. Pada tanggal permulaan, penyewa melakukan pembayaran sewa untuk tahun pertama. Biaya langsung awal mendapat insentif sewa dari pesewa dan mengukur liabilitas sewa pada nilai kini dari 9 pembayaran terakhir sebesar Rp50.000, didiskontokan dengan suku bunga 5% per tahun sebesar Rp355.391. Penyewa pada awalnya mengakui aset dan liabilitas terkait sewa sebagai berikut, yang mana didebet aset hak guna sebesar Rp405.391, dikredit liabilitas sewa sebesar Rp355.391, dikredit kas untuk pembayaran sewa tahun pertama sebesar Rp50.000. Kemudian didebet aset hak guna dan kredit kas biaya langsung awal sebesar Rp20.000 dan kas debit aset hak guna kredit sebesar Rp50.000. Kita masuk pada bagian penyajian dan pengungkapan pada penyewa. Penyewa menyajikan dalam laporan posisi keuangannya atau mengungkapkan dalam catatan atas laporan keuangannya berupa aset hak guna secara terpisah dari aset lainnya. Jika penyewa tidak menyajikan aset hak guna secara terpisah dalam laporan posisi keuangan, maka penyewa pertama menyajikan aset hak guna dalam pos sama dengan pos yang digunakan untuk menyajikan aset mendasar serupa jika aset tersebut dimiliki. Kedua, mengungkapkan pos di mana dalam laporan posisi keuangan yang mencakup aset hak guna tersebut. Kemudian, liabilitas sewa secara terpisah dari liabilitas lain. Jika penyewa tidak menyajikan liabilitas sewa secara terpisah dalam laporan posisi keuangan, maka penyewa menggunakan yang mana dalam laporan posisi keuangan yang mencakup liabilitas. Dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, penyewa menyajikan beban bunga atas liabilitas sewa secara terpisah dari beban penyusutan untuk aset hak guna. Beban bunga atas liabilitas sewa merupakan komponen biaya keuangan. Dalam laporan arus kas, penyewa mengklasifikasi yang pertama, pembayaran kas untuk bagian pokok liabilitas sewa dalam aktivitas pendanaan. Kedua, pembayaran kas untuk bagian bunga liabilitas sewa. Yang ketiga, pembayaran sewa jangka pendek, pembayaran sewa aset bernilai rendah, dan pembayaran sewa variabel yang tidak termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa dalam aktivitas operasi. Nah, ini adalah bentuk contoh penerapannya dalam laporan keuangan PT Unilever Tbk, mana terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia. Laporan ini per tanggal 31 Desember 2019 dan untuk tanggal 31 Desember 2018. Yang mana ini ada aset hak guna sebesar
Oh, ini dalam jutaan rupiah, sebesar angka ini, 894 miliar 801 juta. Kemudian liabilitas sewa bagi jangka pendek sebesar 126 miliar 179 juta. Nah, ini adalah liabilitas jangka panjangnya 918 miliar 815 juta. Nah, ini adalah penjabaran dalam posisi catatan atas laporan keuangannya. Yang mana ini adalah penjabaran dari total 854 miliar 801 juta rupiah dari hasil guna, dan ini adalah penjabaran dari liabilitas sewanya yang mana ada jangka pendek dan jangka panjang. Nah, ini adalah jumlah yang diakui dalam laba rugi sebesar 230 miliar 698 juta rupiah. Nah, ini yang tadi dijabarkan lagi penyusutan aset guna dan penyusutan aset guna di bagian APP, di bagian harga pokok penjualan. Ayat 17 ini juga ada muncul di beban umum dan administrasi. Nah, sekian dari presentasi saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.